Fenomena yang terjadi pada saat ini, adanya pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar adalah fenomena yang lumrah terjadi untuk jalan alternatif supaya kubu koalisi perubahan bisa mendapatkan kemenangan di kontes pemilu tahun 2024. Karena kita tahu bahwa suara PKB di daerah ini cukup mendominasi selain dari PDIP. Kita tahu di daerah pedesaan, daerah pelosok di Jawa Timur dan Jawa Tengah itu ada dua kekuatan partai politik, PDIP dan PKB, yang mana PKB disokong oleh para orang-orang dari Nahdlatul Ulama. Untuk itu wajar kalau misalkan Pak Anies dipasangkan dengan Pak Muhaimin Iskandar dalam rangka untuk mendapatkan tambahan suara dari arus bawah, dari orang-orang yang mengambang, orang-orang yang ada di daerah-daerah desa, daerah-daerah yang di luar dari daerah-daerah kota yang kurang dalam hal penggunaan sosmed. Biasanya kalau dalam survei itu dikatakan bahwa kalau ditanya siapa presiden yang cocok untuk tahun 2024, itu mereka akan menjawab Ganjar yang paling cocok. Karena partai PDIP ini adalah partai yang di masyarakat, di desa-desa daerah terpencil yang paling turun ke bawah sampai ke daerah-daerah. Untuk itu nggak salah kalau misalkan Anies dipasangkan dengan Muhaimin. Mungkin Anies dan Muhaimin ini bukan pasangan yang menurut beberapa para pengamat dan para pendukung daripada koalisi perubahan adalah bukan cocok pasangan yang ideal. Tapi paling tidak dengan memasangkan Anies dan Muhaimin akan ada tambahan suara. Kita tahu bahwa PKB dengan diketuai oleh Muhaimin Iskandar ini mempunyai suara dan mempunyai anggota DPR di parlemen yang duduk di parlemen itu lumayan gemuk. Jadi kubu koalisi perubahan tidak perlu lagi bingung atau tidak perlu lagi risau dengan masalah threshold yang 20%. Karena bergabungnya PKB ini membuat koalisi perubahan mempunyai threshold yang lebih dari 20%. Walaupun dianggap oleh beberapa pihak atau beberapa kelompok pasangan ini nggak begitu idealis. Tapi yang perlu kita beri catatan bahwa pasangan keberanian daripada Muhaimin Iskandar untuk berpasangan dengan Anies perlu kita acungi jempol. Kenapa? Karena Muhaimin Iskandar sudah berani memasangkan dirinya dengan Bapak Anies. Karena kalau kemarin itu Pak Erlangga Hartarto itu menggabungkan diri berpasangan dengan Anies, itu beliau nggak khawatir kalau ada suara-suara yang misalkan ada kasus-kasus seperti kemarin ada kardus duren yang berisi uang miliaran atau sistem pengawasan TKI, yang akan digaungkan oleh atau disuarakan oleh KPK. Ini menunjukkan bahwa Muhaimin merasa bahwa beliau tidak pernah merasa terlibat dengan kasus-kasus suap seperti itu.
Lain halnya ketika kemarin Bapak Erlangga Hartarto begitu akan diteriaki dengan masalah kasus-kasus seperti itu, Bapak Erlangga langsung mengurungkan niatnya untuk bergabung dengan koalisi perubahan. Dan mendengar adanya gabungan pasangan antara Anies dan Muhaimin Iskandar ini ada dari bagian dari kelompok atau koalisi perubahan ini yang ingin hengkang ketika PKB bergabung. Seperti halnya ada isu bahwa Partai Demokrat akan hengkang dari koalisi perubahan. Itu terjadi, kita lihat bahwa Partai Demokrat telah menurunkan banner-banner pasangan Anies dan AHY. Ini akan membuat kerugian bagi Partai Demokrat. Kenapa? Karena akan menimbulkan persepsi yang kurang sedap pada akhirnya. Kurang sedap pada akhirnya adalah image dari rakyat bahwa apa yang dilakukan oleh Demokrat ini seolah-olah hanya untuk mencari jabatan saja. Hanya untuk mencari jabatan wakil presiden. Kalau tidak dicalonkan untuk menjadi wakil presiden, seolah-olah tidak penting untuk bergabung dengan koalisi perubahan sehingga ingin mengundurkan diri. Perkara mungkin ini dari para pentolan dari pejabat dari Partai Demokrat bahwa mungkin apa yang dilakukan mengenai pasangan Anies dan Muhaimin ini dilakukan tanpa izin, tanpa mengajak dialog. Dari mereka ini, dari para pejabat atau para ketua partai atau mungkin pemikiran dari pasangan Anies Muhaimin ini lebih baik memohon maaf daripada meminta izin, karena dengan memohon maaf kecepatan daripada pengambilan keputusan itu akan lebih cepat sehingga akan bisa melewati dari waktu pendaftaran yang akan terjadi tanpa ada keterlambatan, sehingga tidak akan sampai terlambat dalam mendaftarkan capres dan cawapres. Kalaupun nanti mungkin ada persepsi ketika kekhawatiran nanti ketika Muhaimin akan tersangkut kasus ini, koalisi perubahan pasti sudah akan menyiapkan pengganti untuk menggantikan Muhaimin. Jadi dalam waktu singkat tidak akan ada pembatalan dari pencapresan dan cawapres dari Anies dan Muhaimin. Itu saja menurut saya. Terima kasih.